Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu MU siapkan 1 triliun rupiah untuk mendatangkan Serge Gnabry yang mengalami cedera parah. Sementara Real Madrid mengincar Roberto De Zerbi sebagai suksesor Carlo Ancelotti. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga di mana Real Betis ditahan imbang oleh Granada dengan skor 1-1. Hasil berbeda diraih oleh Atletico Madrid yang memetik 3 poin penuh setelah memperdaya Osasuna dengan 2 gol tanpa balas. Granada gagal memetik 3 poin usai ditahan imbang Real Betis dengan skor 1-1. Granada sempat tertinggal 1 gol melalui Assane Diao pada menit ke-51 pertandingan. Beruntung sang tuan rumah bisa menyamakan kedudukan lewat gol tunggal dari Lucas Boye. Celta Vigo harus puas berbagi poin saat menghadapi Deportivo Alaves dengan skor 1-1. Di babak pertama, Celta Vigo unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri dari Rafa Marin. Memasuki babak kedua, Celta Vigo gagal menjaga keunggulan setelah dibobol oleh Samu Omorodion. Hasil imbang ini membuat Celta Vigo terlempar di peringkat 17 klasemen sementara. Atletico Madrid kembali meraih kemenangan saat bertandang ke markas Osasuna dengan skor 0-2. Los Rojiblancos mencetak gol pertama lewat Antoine Griezmann di menit ke-20. Atletico Madrid memastikan kemenangan lewat gol dari Ricardo Riquelme di menit ke-81. Tensi laga justru berjalan panas jelang peluit panjang, wasit harus mengeluarkan 2 kartu merah. Alvaro Morata dan Ezequiel Avila harus diusir dari lapangan akibat saling berseteru. Dengan hasil ini, Los Rojiblancos menempati posisi 5 klasemen sementara La Liga. Fiorentina harus puas mendapat 1 poin setelah ditahan imbang oleh Frosinone dengan skor 1-1. Hasil mengejutkan datang dari AS Roma yang berhasil dibantai tim papan tengah Genoa dengan skor 4-1. Fiorentina hanya mampu meraih hasil imbang atas sang tuan rumah Frosinone dengan skor 1-1. Baru berjalan 19 menit laga, Fiorentina sudah unggul 1 gol melalui Nicolas Gonzalez. Beruntung Matias Soule mampu menyamakan kedudukan 20 menit sebelum laga berakhir. AS Roma menelan kekalahan telak setelah diperdaya Genoa dengan skor 4-1. Di babak pertama, skuad Serigala Ibu Kota sudah tertinggal 2-1 lewat gol dari Albert Guamonson dan Matteo Retegui. Memasuki babak kedua, Genoa kembali mencetak 2 gol lewat Morten Thorsby dan Junior Mesias. Sedangkan 1 gol AS Roma dicetak lewat Bryan Cristante di menit ke-22. Hasil ini pun membuat AS Roma terlempar ke peringkat 16 dengan baru mengemas 5 poin. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers. Ada Xavi Hernandez yang menuntut pertahanan Barcelona tampil lebih solid di laga menghadapi Sevilla nanti. Di konferensi pers Borussia Dortmund, di mana sang pelatih Edin Terzic meminta para strikernya tampil lebih ganas di depan kotak penalti lawan. Xavi Hernandez menyoroti performa buruk pertahanan Barcelona. Menurutnya pertahanan Blaugrana terlalu longgar dalam menekan penguasaan bola lawan. Xavi menuntut anak asuhnya lebih bermain Spartan dalam situasi bertahan di laga melawan Sevilla nanti. Pelatih asal Spanyol ini bilang Los Palayanes bakal menyulitkan skuad asuhannya. Edin Terzic mengaku pusing memikirkan para striker Borussia Dortmund yang kesulitan mencetak gol. Dia menilai masalah ini cukup serius dan harus dihindari pada laga melawan Hoffenheim. Terzic meminta para strikernya untuk bermain lebih ganas di depan kotak penalti lawan. Sejauh ini Borussia Dortmund baru bisa mencetak 9 gol dari 5 pertandingan Bundesliga. Kita masuk ke kabar rumor nih guys, ada Manchester City yang ingin mendatangkan Jamal Musiala di musim dingin yang akan datang. Gak mau kalah dengan The Citizen, sang rival MU juga menyiapkan bandrol 55 juta euro untuk mengangkut Serge Gnabry dari Bayern Munchen. Manchester City dikabarkan tertarik mendatangkan Jamal Musiala di bursa transfer musim dingin. Bomber Bayern Munchen itu dinilai cocok menjadi suksesor Kevin De Bruyne. Peluang mereka menggait Musiala dinilai sulit mengingat sang pemain adalah pemain kunci di rotan. Setelah itu pemain berusia 20 tahun itu masih terikat kontrak hingga tahun 2026. Manchester United dilaporkan tertarik merekrut Serge Gnabry dari Bayern Munchen. Pemain asal Jerman ini diproyeksikan menambal krisis di sisi sayap.
Gnabry diprediksi bakal tersedia dengan bandrol 55 juta euro. Manajemen Setan Merah akan melepas Jadon Sancho lebih dulu untuk mendapatkan dana besar. Sayangnya Gnabry mengalami cedera patah tulang lengan saat Bayern Munchen dikalahkan SC Preussen. Next, ada Arsenal yang berencana akan melepas Eddie Nketiah yang dinilai minim kontribusi. Sedangkan Real Madrid mengincar Roberto De Zerbi sebagai suksesor Carlo Ancelotti di musim depan. Arsenal dirumorkan bakal menjual Eddie Nketiah di bursa transfer musim dingin nanti. Pemain asal Inggris ini dianggap kurang layak menjadi pelapis Gabriel Jesus di lini depan. Pemain berusia 24 tahun ini baru mencetak 2 gol dari 7 pertandingan di musim ini. The Gunners dirumorkan siap mengincar Ivan Toney untuk menggantikan Nketiah. Pep Guardiola kepincut dengan penampilan Warren Zaïre-Emery di Paris Saint-Germain. Wonderkid berusia 17 tahun ini dinilai cocok untuk menggantikan Bernardo Silva. Akan tapi manajemen enggan melepas aset masa depannya tersebut. PSG berencana memberikan Zaïre-Emery kontrak jangka panjang untuk menghalangi ketertarikan The Citizens. Chelsea sedang membidik Federico Di Marco untuk menggantikan Marco Cucurella. Pemain Inter Milan tersebut diproyeksikan menjadi pesaing Ben Chilwell. Manajemen The Blues ingin memiliki pemain-pemain terbaik di sisi kiri pertahanan. Chelsea diprediksi harus merogoh kocek senilai 40 juta euro untuk mengangkutnya ke Stamford Bridge. Barcelona tengah memantau kondisi Anthony Martial di Manchester United. Menurut laporan dari Center Devils, Martial cocok diangkut pada bulan Januari nanti karena sesuai dengan kebutuhan tim. Peluang Barcelona mendatangkan Martial juga terbuka mengingat Setan Merah berniat ingin menjualnya. Selain Martial, Blaugrana juga mempertimbangkan untuk mengangkut Jadon Sancho. Real Madrid dilaporkan bakal mengajukan kontrak baru kepada Eduardo Camavinga. Hal tersebut dilakukan karena pemain Prancis itu tengah menjadi incaran beberapa klub Premier League. Rencananya Los Blancos akan menawarkan Camavinga dengan kenaikan gaji yang besar. Selain itu, El Real juga bakal memasang klausul resmi mencapai 1 miliar euro. Real Madrid tengah mempertimbangkan untuk mengangkut Roberto De Zerbi. Pelatih Brighton itu digadang akan menjadi suksesor Carlo Ancelotti yang hengkang ke timnas Brazil. Dikutip dari Talksport, manajemen Real Madrid merasa puas dengan kepemimpinan De Zerbi. Hanya saja pelatih Italia itu masih terikat kontrak di Brighton sampai tahun 2028. Manajemen AS Roma sangat puas dengan performa Romelu Lukaku di musim ini. Oleh sebab itu mereka ingin mempermanenkan sang pemain dan menukarnya dengan Tammy Abraham. Tammy dinilai sudah nggak konsisten lagi akibat sering mengalami cedera. Namun masih belum diketahui apakah manajemen Chelsea setuju dengan penawaran ini. RB Leipzig terkesan dengan performa Xavi Simons di awal musim ini. Pemain pinjaman dari PSG ini langsung menjadi tumpuan di skema permainan Xabi Alonso. Kebudi Rotan Bulan berhasrat mempermanenkan sang pemain di musim panas tahun depan. Namun PSG dikabarkan gak tertarik untuk menjual aset masa depannya ini. Neymar memiliki keinginan untuk kembali ke Santos sebelum pensiun dari dunia sepak bola. Rencananya sang pemain akan kembali pada tahun 2025 sebelum perhelatan Piala Dunia 2026. Tujuannya agar dia dilirik timnas Brazil untuk perhelatan ajang 4 tahunan tersebut. Kita beralih ke kabar resmi di mana Bruno Guimaraes akan bertahan di Newcastle United sampai tahun 2028. Sedangkan Barcelona telah resmi didakwa suap wasit dan terancam bakal degradasi. Fabrizio Romano mengkonfirmasi Newcastle United telah sepakat memperpanjang kontrak Bruno Guimaraes. Pemain Brazil itu akan bertahan di St. James Park sampai tahun 2028. The Magpies memagari Guimaraes dengan memasang klausul rilis mencapai 100 juta pound sterling. Perpanjangan kontrak ini memupuskan harapan Liverpool dan Chelsea yang sempat mengincarnya. Barcelona resmi didakwa melakukan suap kepada Jose Maria Enriquez Negreira. Blaugrana terbukti menyuap mantan wakil presiden komite wasit ini dengan uang senilai 7,5 juta euro. Jose Maria Bartomeu didakwa sebagai biang keladi di balik kasus tersebut.
Akibatnya Barcelona pun terancam akan dijatuhi sanksi degradasi akibat kasus ini. Frenkie de Jong mengaku bahagia bermain di klub impiannya yakni FC Barcelona. Pemain asal Belanda ini siap menandatangani kontrak baru bersama Blaugrana. De Jong sendiri mulai menjadi pemain kunci di bawah arahan Xavi Hernandez. Dirinya bahkan rela menolak tawaran dari Erik ten Hag untuk bergabung ke MU pada musim 2022-2023. Rafael Leao mengaku pernah mendapat tawaran fantastis dari klub-klub Arab Saudi. Namun dirinya tanpa pikir panjang langsung menolak semua tawaran tersebut. Leo mengaku nggak tertarik untuk pindah ke Liga Arab Saudi. Dirinya bilang kalau membela AC Milan di Liga Champions lebih membanggakan dibanding gaji besar di Arab Saudi. Berita selanjutnya ada Rafael Nadal yang memiliki cita-cita untuk menjadi presiden Real Madrid menggantikan Florentino Perez. Sementara di kabar penutup ada timnas Indonesia U24 yang gagal lolos ke 8 besar Asian Games usai ditaklukkan Uzbekistan dengan 2 gol tanpa balas. Legenda petenis asal Spanyol Rafael Nadal bercita-cita menjadi presiden Real Madrid. Dalam wawancaranya bersama ESPN, dia memang merupakan fans fanatik El Real. Hingga sampai saat ini belum ada respon dari petinggi Los Blancos tentang pernyataan Nadal. Di sisi lain, pekoleksi 22 gelar Grand Slam mengaku banyak keterbatasan dalam mengisi posisi itu. Kiprah timnas Indonesia U24 harus berakhir di babak 16 besar Asian Games. Skuad asuhan Indra Syafri harus menyerah atas Uzbekistan dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Uzbekistan diborong lewat brace yang dicetak oleh Sherzod Esanov. Permainan Garuda Nusantara hanya bisa mengandalkan serangan balik yang gagal dikonversikan menjadi gol. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Bastian 8. Sukses selalu cetak gol harian, semoga jadi 1 juta subs, amin. Iya guys, buat kalian yang nonton, makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.